Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang struktur jaringan tulang. Selanjutnya, yang pertama ada tulang melakukan fungsi penting dalam tubuh, seperti penggerak, dukungan dan perlindungan jaringan lunak, penyimpangan kalsium dan fosfat, dan penyimpanan sumsum tulang. Meskipun bentuknya inert, tulang merupakan organ yang sangat dinamis yang terus-menerus diserap oleh osteoklas dan dibentuk baru oleh osteoblas. Terdapat bukti bahwa osteosit berperan sebagai mekanosensor dan pengatur proses remodeling tulang ini. Fungsi sel-sel pelapis tulang masih belum jelas, namun sel-sel ini tampaknya memainkan peranan penting dalam menggabungkan resorpsi tulang dengan pembentukan tulang. Selanjutnya ada sel tulang. Yang pertama ada osteoblas. Osteoblas adalah sel kuboid yang terletak di sepanjang permukaan tulang, terdiri dari 4-6% dari total sel tulang yang ada dan sebagian besar dikenal karena fungsi pembentukan tulangnya. Sel-sel ini menunjukkan karakteristik morfologi sel yang mensintesis protein, termasuk retikulum endoplasma kasar yang melimpah dan aparatus Golgi yang menonjol, serta berbagai vesikel skeletoid. Sebagai sel terpolarisasi, osteoblas mensekresi osteoid menuju matriks tulang. Selanjutnya, yang kedua ada osteosit. Osteosit yang terdiri dari 90-95% dari total sel tulang merupakan sel yang paling melimpah dan berumur panjang, dengan umur hingga 25 tahun. Berbeda dari osteoblas dan osteoklas yang ditentukan berdasarkan fungsinya masing-masing selama pembentukan tulang dan reabsorpsi tulang. Osteosit sebelumnya ditentukan berdasarkan morfologi dan lokasinya. Perkembangan teknologi baru seperti identifikasi penanda spesifik osteosit, model hewan baru, pengembangan teknik isolasi dan kultur sel tulang, dan pembentukan garis sel yang stabil secara fenotip menyebabkan peningkatan pemahaman biologi osteosit. Osteosit terletak di dalam laguna yang dikelilingi oleh matriks tulang yang termineralisasi, di mana osteosit tersebut menunjukkan morfologi dendritik. Morfologi osteosit yang tertanam berbeda-beda tergantung pada jenis tulang. Misalnya, osteosit dari tulang trabekuler lebih bulat dibandingkan osteosit dari tulang kortikal, yang menunjukkan morfologi memanjang. Fungsi osteosit yang bersifat mekanosensitif dicapai karena lokasi strategis sel-sel ini dalam matriks tulang. Ya, untuk selanjutnya ada osteoklas. Osteoklas adalah sel berinti banyak yang berdiferensiasi akhir, yang berasal dari sel monokululer dan garis keturunan sel induk hematobietik di bawah pengaruh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor ini adalah faktor perangsang koloni makrofag yang disekresi oleh sel mesenin osteoprogenitor dan osteoblas, dan ligan rem yang diekskresikan oleh osteoblas, osteosit, dan sel trauma termasuk. Bersama-sama faktor ini mendorong aktivasi faktor transkripsi dan ekspresi gen pada osteoklas. Kemudian ada matriks tulang. Matriks tulang tidak hanya memberikan dukungan bagi sel-sel tulang, tetapi juga memiliki peran penting dalam mengatur aktivitas sel-sel tulang melalui beberapa molekul adhesi. Integrin adalah molekul adhesi yang paling umum terlibat dalam interaksi antara sel-sel tulang dan matriks tulang. Osteoblas melakukan interaksi dengan matriks tulang melalui integrin yang mengenali dan mengikat RGD dan rangkaian lain yang terdapat dalam protein matriks tulang, termasuk osteopontin, fibronektin, kolagen, osteopontin, dan silaprotein tulang. Osteosit dan prosesnya dikelilingi oleh matriks periseluler yang tidak terorganisir. Koneksi fibrosa yang halus diamati dalam jaringan kanalikuli disebut tethers. Telah dikemukakan bahwa pelecehan kemungkinan merupakan senyawa dari tambahan ini. Proses osteosit juga dapat menempel langsung melalui bukit kecil, yaitu struktur menonjol yang berasal dari dinding kanalikuli. Dengan demikian, struktur ini tampaknya memainkan peran kunci dalam fungsi mekanosensitif osteosit, dengan merasakan pergerakan flux cairan bersama dengan ruang periseluler yang dipicu oleh gaya beban mekanis.
Selanjutnya ada fungsi endokrin jaringan tulang. Jaringan tulang tidak hanya berfungsi sebagai struktur pendukung dan pelindung tubuh, tetapi juga memiliki fungsi endokrin yang penting. Fungsi endokrin dari jaringan tulang melibatkan produksi dan sekresi hormon yang berperan dalam berbagai proses fisiologis. Berikut adalah beberapa fungsi endokrin utama dari jaringan tulang. Untuk yang pertama ada produksi osteokalsin. Osteokalsin adalah hormon yang diproduksi oleh osteoblas, sel pembentuk tulang. Hormon ini memiliki peran penting dalam metabolisme glukosa dan lemak. Osteokalsin meningkatkan sekresi insulin dari pankreas, meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan tubuh, dan mengatur penyimpanan serta penggunaan lemak dalam tubuh. Dengan demikian, osteokalsin membantu dalam mengatur kadar gula darah dan metabolisme energi yang berdampak pada pencegahan diabetes dan obesitas. Yang terakhir ada produksi FGF23 atau Fibroblast Growth Factor 23. FGF23 adalah hormon yang diproduksi oleh osteosit atau sel tulang yang telah terjebak dalam matriks tulang. Hormon ini berperan dalam mengatur kadar fosfat dalam darah dengan mengurangi reabsorpsi fosfat di ginjal dan mengurangi produksi hormon vitamin D. Dengan mengatur kadar fosfat dan vitamin D, FGF23 berperan penting dalam menjaga kesehatan tulang dan mineralisasi tulang. Sekian dari video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.